Indonesia tengah menghadapi gelombang kedua COVID-19. Bagaimana dampaknya ke bursa saham? Sudah bergabung bersama saya Afiliani, ekonom senior Indef, lalu Hasan Zain Mahmud, Direktur Utama Bursa Efek Jakarta periode 1991 sampai 1996, dan juga ada Pak Gema Guyardi, Founder dan CEO Astronasi Internasional. Selamat datang Bapak-Bapak Ibu-Ibu, terima kasih tentunya telah bergabung bersama kami. Semoga sehat selalu ya. Apa kabar nih, semuanya sehat ya? Sehat, luar biasa. Luar biasa. Oke, baik. Ini untuk Bu Afi, Pak Gema dan juga Pak Hasan. Ini kalau kita lihat memang sepanjang semester 1 2021 ini kinerja bursa nampaknya sangat tertekan. Bahkan di awal Juli ada kebijakan PPKM darurat ini. Nah, ini kita lihatlah makin berat pastinya kinerja bursa kita. Menurut Anda bertiga, bagaimana tentunya membaca kinerja bursa di semester ke depan? Akan seperti apa kira-kira? Masih adakah harapan angin segar nih untuk investor, terutama retail, Bu Afi? Ya, menurut saya pastinya di tengah ketidakpastian itu pasar modal memang menghadapi situasi yang harus pandai-pandai ya, karena di mana situasi ini bisa dimanfaatkan untuk mencari cuan katanya gitu ya, tapi juga bisa mendapatkan loss gitu. Jadi memang di sini perlu edukasi yang lebih baik, karena nggak semua pemain pasar modal, apalagi sekarang milenial itu menjadi cukup besar bermain di pasar modal gitu ya. Nah, kalau kita lihat memang saat ini orang sedang melihat tren gelombang kedua di Indonesia ini memang dikhawatirkan gitu, sehingga orang kecenderungannya kondisi sekarang biasanya menempatkan dana pada kondisi yang lebih aman ya. Biasanya begitu. Nah, itu kelihatan dari dana pihak ketiga di bank mulai meningkat lagi. Yang tadinya sudah cukup menurun karena orang sudah mulai belanja ya. Mungkin juga orang sudah berinvestasi di tempat yang lain, tapi sekarang kecenderungannya ada kembali ke bank atau ke obligasi pemerintah. Itu yang sekarang sedang marak untuk berinvestasi, Mbak. Seperti itu. Oke, baik. Kalau dari Anda, Pak Hasan, seperti apa? Dari awal tahun hingga saat ini, indeks harga saham masih positif. Walaupun tipis kan, saya kira sampai saat ini kira-kira 0,88%. Nah, saya masih yakin bahwa kuartal kedua pertumbuhan ekonomi kita akan positif. Ya, Bu Afi lah yang ahlinya. Tapi saya ragu kuartal ketiga. Tergantung seberapa lama kita bisa keluar dari kemelut COVID. Nah, bursa, saya berpikir begitu laporan perusahaan kuartal kedua keluar, saya kira earning season ini akan menunjukkan perbaikan dibandingkan kuartal 1. Boleh juga perbaikan dibandingkan, saya sangat hampir yakin bahwa year on year, artinya kuartal 2 21 itu lebih bagus dari kuartal 2 20. Dan saya juga berharap bahwa Q on Q, artinya dibandingkan kuartal 1 21 kuartal 24. Nah, kalau kemudian melihat peluang, sebenarnya blessing in disguise. COVID itu memberikan peluang kepada beberapa sektor. Ya. Ambil contoh misalnya rumah sakit, farmasi, laboratorium. Mereka kan terkipas-kipas saking banyaknya permintaan. Demikian juga dengan logistik. Dan ini memberikan dorongan yang kuat pada industri ekonomi digital. Karena mobilisasi manusia berkurang, mobilisasi barang harus lebih tinggi untuk mengimbangi. Jadi ada beberapa peluang di perusahaan. Walaupun kita tahu hotel, ya tahun lalu 1.200 hotel di seluruh Indonesia ditutup, baru mau mulai buka lagi, sekarang tutup lagi. Kemudian penerbangan, kita tahu Garuda Indonesia barangkali nggak tahu bisa diselamatkan atau tidak. Banyak sekali yang tertutup. Tapi selalu masih ada peluang seperti itu. Tidak pernah ada satu hari pun di bursa itu seluruh saham turun atau seluruh saham naik, terutama buat trading. Oke, baik. Bagaimana Anda sendiri melihatnya seperti apa? Oke, kalau kita perhatikan based on fakta, ya, PSBB itu dampaknya lumayan. Waktu tahun 2020 dikasih PSBB itu market
reaksinya negatif banget. Begitu ada PSBB lanjutan juga negatif. Kita melihat bahwa Indonesia ini pasar yang imun. Jadi ketika kita melihat ada bom kejadian, kalau dulu tuh begitu ada bom, marketnya tuh volatility-nya betanya bisa gede banget. Bisa sehari minus 5%, tapi habis itu begitu ditangani langsung recover. Nah, sekarang ini begitu ada bom, ada teroris, itu sudah kebal. Jadi ini yang kita bisa lihat dari karakter market kita. PSBB pertama dia bereaktif yang sangat ekstrim, terus kemudian PPKM yang sekarang kita bisa lihat market itu sudah priced in dan market tidak terlalu peduli lagi dengan yang namanya PPKM. Secara fakta, karena saya adalah orang yang melihat market secara cycle dan which is selama 14 tahun terakhir IHSG punya cycle ini cukup mudah untuk dilihat ya. Dari cycle dari 24 Maret 2020 sampai 14 Januari 2021 itu sebuah kenaikan yang smooth sekali, dan kemudian saat ini dari Januari sampai Mei itu merupakan secondary correction ya, atau koreksi secara jangka besarnya. Dan yang lalu saya sudah sampaikan bahwa di bulan Mei itu adalah bottom terakhir. Nah, ini nampaknya sudah terjadi bahwa di dalam kondisinya itu tren kita tuh sebenarnya masih bullish. Oke, dan kita didukung dengan saham-saham market mover seperti banking, contohnya misalnya Bank Mandiri, yang mana dia ada satu cycle yang dia harus kenain itu di level 7.600, dan itu 90% akan ke sana cepat atau lambat. Kalau seandainya banking recovery dan arahnya 7.600, maka indeks kita untuk kembali menutup gap di 6.200 itu bukan hal yang sulit. Ya, artinya dari bulan Januari sampai sekarang kita tuh masuk di dalam mega sideways. Kapan ini semua akan selesai? Kurang lebih saya estimasi dari tahun 2020 secara cycle itu udah kelihatan di 2022 kuartal 3 itu nampaknya di Indonesia efek daripada COVID secara keseluruhan udah selesai. Nah, yang jadi masalah sedikit adalah memang kebijakan pemerintah sekarang ini tidak memiliki satu standar yang jelas karena memang menghadapi satu dilematis yang besar sekali PPKM. Oleh karena itu marketnya untuk kita minta bullish seperti tahun lalu kayaknya belum. Jadi ini adalah big sideways, tetapi banyak saham-saham small cap juga yang tidak ada terkorelasi sama sekali dengan PPKM seperti teknologi dan bank digital. Naik ya naik aja gitu. Kayak Bank Syariah Indonesia hari ini ya tetap akan naik gitu. Jadi dari sini investor yang memang harus punya ilmu tambahan untuk menyaring saham mana yang tiap hari mereka bisa beli. Oke, baik. Tentunya ketidakpastian yang kian tinggi ini di tengah gelombang kedua pandemi. Lalu balik lagi, apa yang harus dicermati investor? Tetaplah di Creative Money. Pemirsa, pergerakan saham di Tenggarai masih sangat dipengaruhi tingginya kasus COVID-19. Ditambah ancaman munculnya mutasi baru virus COVID-19 serta perlambatan ekonomi dampak PPKM darurat. Nah, saya kembali ke Pak Hasan. Pak Hasan, ini kalau koreksi terburuk lah dalam 15 tahun terakhir terjadi di 2008, di mana indeks harga saham gabungan sepanjang tahun itu ambles 50%. Bila kita mundur lagi nih ke belakang Pak Hasan, apa ada catatan yang lebih buruk kah Pak Hasan? Bagaimana bila memang kita bandingkan dengan situasi saat ini? Wah, memori saya tidak terlalu kuat untuk mengingat. Tapi saya kira ada dua resesi yang kita hadapi yang memukul pasar modal, yaitu tahun 1998 dan pada tahun 2008 yang memang membutuhkan 2-3 tahun untuk kemudian recover pada tingkat sebelum krisis. Tapi barangkali kita ke depan saja. Saham adalah future oriented business. Ada sebuah peluang saya lihat. Pasar modal Amerika Serikat itu didominir oleh teknologi. Itu sebabnya dia tidak terlalu banyak terpengaruh oleh COVID. Sementara pasar modal Indonesia, indeks harga saham gabungan itu kan didominir oleh bank dan konsumsi. Boleh jadi hanya Telkom yang nyelip di tengah gitu. Kalau 10 besar. Oh, sekarang baru Arto masuk dalam 10 besar sana. Nah, ada gelombang baru kalau ini jalan. Kita itu kan ya teknologi mendominasi pasar modal Amerika Serikat itu udah cerita belasan tahun kok. Dan kita baru mau mulai. Kalau seandainya misalnya Bukalapak terlepas dari kontroversi harganya murah atau mahal, Bukalapak sukses go public, lalu kemudian diikuti oleh Goto ya, dan yang lain-lain, ini kemudian akan memberikan warna sendiri. Belum lagi seperti yang Gemma bilang, ini kan demam bank digital, walaupun saya punya catatan tersendiri untuk ini.
Kadang-kadang emosi publik itu biasa, euforia perusahaan ini harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dia mampu menghasilkan laba secara wajar, baru kemudian bisa dihargai secara fundamental oleh publik. Bukan hanya sekedar buzzer, pom-pom dan seterusnya yang menghipnotis psikologi massa untuk menaikkan harga saham, tapi harus dibuktikan bahwa secara fundamental mereka kemudian berhasil mencatat laba. Itu peluang kita. Jadi konkretnya adalah saya berharap bahwa tahun 2021, dan saya punya sedikit keyakinan sebagai investor, saya seorang investor di pasar modal sekarang, bahwa tahun 2021 tidak akan seburuk seperti 98 dan 2008. Oke. Bahkan saya berharap kalau COVID ini bisa dikontrol secepatnya, 2021 kita bisa berharap positif dari pertumbuhan PDB dan positif juga di pasar modal. Berarti masih lebih baik ya, seperti itu, masih lebih aman. Nah, tapi kalau kita lihat lagi nih, Bu Afi, saat ini kan tadi dibilang bahwa pemerintah dan masyarakat nampaknya di 2021 ini lebih siap lah ketimbang di pandemi di tahun pertama, di 2020. Tapi Anda sendiri, bagaimana analisis Anda soal kondisi makroekonomi Indonesia di semester kedua ini, Bu Afi? Jadi kalau kita lihat di triwulan 2 memang sudah ada perbaikan ya. Kalau kita lihat pertama ada vaksin, orang itu punya kesimpulan bahwa ekonomi membaik dan itu kelihatan dari penjualan retail, kemudian makanan minuman dan beberapa usaha itu mulai naik ya. Kemudian di triwulan 3 ini yang kelihatannya mulai mengalami penurunan karena satu PSBB, yang kedua nih ada juga indikasi orang mulai agak takut juga karena setelah vaksin pun orang kena COVID juga gitu. Jadi mungkin triwulan 3 akan turun ekonomi, tapi triwulan 4 sangat-sangat tergantung bagaimana alokasi anggaran terutama di pemerintah. Karena kalau pemerintah mengalokasikan anggaran ini semuanya ke masalah COVID, berarti anggaran pembangunan yang tahun ini harusnya sudah mulai bergerak dan itu untuk memacu perekonomian itu bisa turun ya. Jadi ini juga akan mempengaruhi ekonomi di triwulan keempat gitu. Nah, tahun depan udah berat lagi. The Fed kan ini kita nggak tahu kapan mereka menaikkan kan. Ini juga akan menjadi kendala sendiri tahun depan. Bahkan tahun depan pun proyeksi global yang sekarang itu tinggi, tahun depan itu turun lagi. Gitu. Jadi kita belum sempat membaik, udah turun lagi. Gitu. Jadi ini yang mungkin perlu diwaspadai untuk sampai akhir tahun ini dan tahun depan, Mbak. Itu sih kalau saya lihat. Sebuah catatan kecil, Bu Api, kalau saya boleh nyeletuk itu, jujur saja bahwa ruang fiskal kita itu makin sempit. Makin sempit. Sementara kebutuhan spending pemerintah untuk menyelamatkan ekonomi itu makin besar. Jadi utang kita udah jauh melampaui 30%, defisit anggaran kita sudah hampir 5% sekarang. Jadi ruang fiskalnya makin sempit untuk Jadi mudah-mudahan kita memenangkan pertempuran melawan COVID. Saya kira itu kuncinya. Oke, berarti artinya tadi kalau kita lihat memang ini kita harus siap-siap ya, Bu Afi dan juga Pak Hasan. Kalau kita lihat bahwa Indonesia harus siap paling tidak di akhir sampai tahun ini, bahkan sampai tahun depan pun juga kita udah harus punya strategi. Nah, tapi kalau untuk investor sendiri, Pak Gema, apa sih yang harus dilakukan para investor di bursa di tengah situasi ini? Tadi sudah digambarkan oleh Bu Afi dan juga Pak Hasan situasi yang akan dihadapi para investor sampai tahun depan atau akhir tahun ini. Pengamatan saya ini agak menarik untuk pasar modal kita sejak 1 tahun terakhir, khususnya ketika Colonials masuk ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa kenaikan SID kita, RDN kita naik itu karena adanya milenial yang menjadi investor dadakan karena ekonomi susah, lalu menjadi alternatif ke sini. Dari Januari itu lonjakannya luar biasa, terus kemudian Januari 2021 dikecewakan oleh KF pas kita dan konstruksi serta healthcare pump and dump-nya itu. Kemudian mereka lari ke kripto, ya kan? Kripto dapat rezeki, bentar lagi cryptocurrency buka bursa juga di Indonesia. Nah, ini dari sini kita lihat sebenarnya apa yang berlaku di market kita sekarang ini hype number one. Jadi hype based, driven by hype. Ini yang terjadi dan itu tidak bisa dipungkiri bahwa semua saham yang naik itu tidak ada urusan lagi dengan yang namanya value-nya. Semakin weak form efisiensi marketnya itu makin terjadi di negara kita. Jadi mau sahamnya bagus, sahamnya nggak bagus, pokoknya kalau story-nya masuk dihajar aja ke atas.
ada sisi negatif, ada positif. Justru kondisi kayak begini ini akan menolong, karena kalau misalnya market kita menjadi efisien market, semua akan melihat bahwa kondisi jelek, pasar saham masih jelek sebagai lokomotif ekonomi, orang akan tinggalin pasar kita. Dengan kekuatan domestik yang didorong oleh spekulator yang makin gede ini, ya akhirnya mereka berpikir kalau kriptonya untung aja nih, kripto kita lagi jelek. Jadi nggak ada yang disalahin. Kemarin dia bilang saham jelek semua pindah ke kripto, sekarang kriptonya jelek mau pindah kemana coba? Ya waktu kemarin di XY-nya US dollarnya sekarang bisa ke 95 kemungkinan, terus kemudian US 10 years yield-nya naik, orang akan bilang bahwa domestik akan pindah, investor luarnya cabut. Sekarang udah flat semuanya, internasional sudah cool down, karena memang Joe Biden dengan Demokratnya akan selalu bermain soft, tidak kayak Trump. Maka tidak ada jalan lain selain mereka stay di bursa. Dengan adanya nanti Bukalapak IPO yang semua orang bilang itu saham nggak akan naik, ya kita lihat aja, kalau hype base ya itu akan auto reject juga. Terus kemudian Goto masuk, mereka kan orang-orang yang bukan orang-orang yang kemarin sore, mereka udah tahu tanggal segini saya akan IPO, ini kurang lebih marketnya bisa saya kontrol misalnya. Nah ini akan membuat market kita at least ada satu euforia baru. Jadi untuk market-market yang euforia base kayak begini, investor yang pro atau trader yang memang sudah melewati krisis 2008, 2013, 2015, saya rasa menghadapi situasi 2021 lebih mudah dibandingkan waktu Indonesia trade deficit 2013 itu susah luar biasa, rupiahnya bleeding, trade deficitnya berantakan. Kalau kita sekarang surplus, makronya nggak terlalu ada masalah, semua tahu karena ini COVID gitu. Jadi memang benar-benar nanti kekonsistenan daripada Pak Jokowi sendiri itu yang akan membuat bursa kita bagus. Contohnya kemarin vaksin berbayar ditiadakan, nah at least peredam amarah masyarakat, karena ini yang kita takutkan terjadinya riot-riot begini dan nampak bahwa pemerintah gagal di dalam menanggulangi Delta varian ini yang akan menghantam market, karena sekali lagi mereka tidak lihat dari value-nya tetapi benar-benar story dan hype-nya itu. Oke, baik. Nah, ini tadi ya, berbicara Coronials, nanti di segmen 3 ada pertanyaan dari Coronials nih. Kita akan kembali usai jeda, dan pemirsa, ini tentunya waktunya trading atau investasi jangka panjang sih sebenarnya. Nah, tetap di Creative Money. Masih menyaksikan Creative Money, Bursa Indonesia kala gelombang kedua pandemi. Nah, saya kembali ke Pak Gema. Ini Pak Gema, ini tentunya ada pertanyaan nih dari Coronials. Saya investor pemula, baru masuk bursa saat pandemi. Saya sering bingung nih, bursa kita tuh kayak roller coaster, pagi naik, siang bisa turun. Apa sih saran untuk investor muda seperti saya? Kan sekarang ada PPKM darurat nih. Sektor apa yang bisa saya pegang untuk jangka waktu 1-2 tahun ke depan? Terus gimana cara manajemen psikologis investor seperti saya agar tidak panik? Terima kasih. Ya, yang namanya pasar saham pasti roller coaster. Kalau mau naik terus itu namanya deposito gitu loh. Jadi kita mesti setting up dulu otaknya kita gitu. Jangan kita berpikir pasar saham tuh safe haven, bisa beli langsung besok bisa beli Ferrari. It doesn't work like that. Ya, terus kalau kita lihat sektornya apa, Indonesia itu sektornya negara yang menurut saya sektor bankingnya itu paling top seantero planet bumi ini gitu, karena net interest margin negara kita itu paling gede. Artinya kalau saya melihat yang namanya Bank BRI, dan itu sudah terbukti 2020 itu Gema terkenal sebagai endorsernya BRI, tukang pom-pomnya BRI. Saya sih bangga sih kalau dibilang tukang pom-pom BRI, ya saham kayak begitu gede saya bisa ngepom-pom gitu. Tapi ngebuktiin bahwa waktu crash saya tetap campaign di era Maret 2020, Februari 2020 just buy BRI, dan itu terjadi dari YouTube. Itu jejak digital tidak bisa lari, itu 70% profit itu didapetin. Nah kalau sekarang kita lihat sektor yang akan ngedrive market kita sampai ke atas, it's very simple. Kalau memang kita dikuasai oleh PPKM 1, banking itu tetap ada karena ada relaksasi, dan menurut saya sekarang sektor-sektor UMKM yang kredit kepada BRI itu, walaupun ya memang kita tahu ini lagi sulit, tetapi profit daripada bank itu tetap jalan. Terus kemudian orang di rumah mau ngapain? Mainannya teknologi, makannya makan ayam. Jadi ya kayak consumer goods, dairy, poultry itu harusnya akan naik, dan ditambah dengan teknologi itu bisa naik. Jadi tetap banking ini
akan menjadi primadona, tapi hanya tinggal tunggu waktu aja. Terus kemudian dengan ekonomi di seluruh dunia itu sebenarnya lagi growth ya. Kalau kita lihat pasar modal tempat lain itu kayak Amerika itu terus naik, berarti kebutuhan energinya bagus, sehingga kalau kita lihat itulah dasarnya US stocks, US coal index itu kan recovery sebenarnya udah naik sekali. Nah, disinilah saham coal yang bagus-bagus di Indonesia kayak ITMG ini akan ngedrive market juga. Jadi pemilihan sektor menurut saya banking, terus kemudian coal, mining itu akan menjadi penyelamat di kuartal 3 ya. Dan konstruksi properti harusnya itu yang akan laggard dan paling kena dampak di dalam badai PPKM ataupun COVID second break yang kedua ini. Oke, baik. Dalam mengelola sebenarnya untuk ya para pemula ini mengelola psikologis mereka agar tetap tenang di situasi kayak gini tuh ada tips nggak sih dari Anda Pak Gemma? Ada. Yang pertama adalah pasar saham ini beda dengan derivatif. Kalau Anda mau cepat sukses, cepat volatility yang liquidity besar, jangan ke pasar saham, terutama kalau lagi sideways. Pasar saham ini tempat adalah yang paling aman kita tarik duit dalam jumlah besar, lalu kita hold selama setahun, bisa returnnya 4 kali deposito, itu pasar saham. Jadi terminologi konsepnya harus diketahui dulu. Tapi kalau kita mau cari dari uang kecil jadi besar, let's go to leverage market, contohnya derivatif CFD, Anda trading gold misalnya, atau trading forex. Nah itu bisa, atau trading futuresnya dari crypto, itu bisa dari uang kecil, terus tiba-tiba besok Anda marketnya volatile sekali, Anda bisa dapat duit yang besar. Keuntungan dari pasar-pasar derivatif, nah itu kita beliin saham, itu yang saya lakuin dari dulu. Jadi pada saat saya trading banyak, saya untung dari gold, saya beliin saham BRI, saya terus masukin ke pasar saham Indonesia, saya ngarepin capital gain, dan saya ngarepin tiap tahun pastinya dapat dividen. Misalnya sekarang saya ada nyangkut di Bank Mandiri, average saya di harga 6.300. Sekarang saya lagi nambah posisi lagi. Kenapa? Pada saat harga nanti ke 7.600, saya udah dapat kurang lebih sekitar 25-30%. Harapan saya begitu. Plus saya dikasih dividen tiap tahun dan uang saya aman di sana. Karena nanti investor itu akan belajar lebih dewasa makin hari. Dia tidak lagi melihat skop yang pendek, saya punya uang 100 juta, saya harus dapat 20 juta buat bayar cicilan kartu kredit. Nah itu yang harus dihindari, karena pasar saham untuk membesarkan modal kita, growing our capital, bukan untuk bayar cicilanmu tiap bulan. Ya, ini psikologi yang harus kita rubah terlebih dahulu. Oke, baik. Saya beralih ke Bu Alfi. Bu Alfi, ini krisis dimanapun tentunya selalu mendatangkan peluang baru ya. Bagi mereka tentunya yang siap untuk beradaptasi. Nah, analisa Anda Bu Alfi, sektor-sektor apa saja sih yang akan tumbuh di semester 2 2021 ini? Oke, yang sebenarnya masih tumbuh dari dulu sampai sekarang tuh basic need pastinya ya, yaitu pertanian masih tetap bagus. Kemudian sekarang yang baru adalah kesehatan, karena kesehatan ini bukan karena orang sakit aja, tapi kesadaran kesehatan orang juga sudah mulai naik ya, sehingga ini kalau kita lihat juga ini arahnya kepada sektor jasa kesehatan. Lalu yang menarik adalah Infocom nih, yang dulu sudah 9%, sekarang double digit nih tumbuhnya. Tapi memang ini semua yang khususnya untuk Infocom ini padat modal ya, tapi ini mengalami tren yang meningkat juga secara signifikan ya. Nah yang keempat yang nanti menyusul sebenarnya infrastruktur, karena infrastruktur ini sebenarnya dari pemerintah banyak sekali, cuman karena anggaran ini dipindahkan sehingga ini membuat tertunda, tapi bahwa nanti ini trennya akan tetap bagus ya. Nah properti memang sekarang sudah mulai tumbuh, tetapi tumbuhnya masih pada pasar-pasar tertentu. Nah ini mungkin baru tahun depan kelihatannya, kalau properti belum ya. Nah kemudian sektor yang lain biasa air bersih, lalu mining tadi saya setuju, karena sekarang ini banyak kredit yang justru larinya ke mining, di mana dengan adanya mobil listrik yang sekarang dikembangkan bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia, ini akan membutuhkan nikel yang cukup banyak. Nah ini adalah yang baru bagi Indonesia ke depan, ini juga yang sahamnya masih bagus. Jadi, nah yang terkena dampak itu sekarang satu adalah masih manufaktur ya, manufaktur ini paling kena dampak besar. Nah perdagangan juga kalau kita lihat trennya turunnya besar. Nah ini baru bisa akan recovery kalau memang COVID ini atau PSBB ini sudah mulai kembali, dia akan naik lagi. Tapi manufaktur ini yang paling berat sih sebenarnya untuk tumbuh. Saya rasa itu, jadi memang saya setuju ada sektor yang terkena dampak, tapi masih ada sektor-sektor yang masih bagus, dan itu saya lihat ada 7 sektor yang masih akan baik ya. Dan nanti kalau ini sudah PSBB mulai berhenti, ini pariwisata ini akan cepat recovery-nya. Itu yang paling saya rasa akan menghidupi UKM.
Oke, Itu sih. baik ya. Ketika orang PPKM ini selesai atau Corona ini selesai, orang pengen liburan ya Bu ya, pasti pariwisata naik nih. Oke, baik. Pak Hasan ini merujuk pengalaman dan juga pengamatan Anda, Pak Hasan. Sentimen apa saja sih yang mungkin yang akan mempengaruhi bursa di semester kedua ini? Mungkin akankah IHSG di akhir tahun akan mencapai level 6.700 sampai 6.800 rupiah seperti yang banyak diprediksi sebelumnya? Wah, saya pada dasarnya seorang investor di dalam jangka panjang, jadi saya tidak bisa melihat aspek-aspek teknis. Secara kuantitatif saya masih punya kepercayaan bahwa indeks akan naik pada tahun depan. Saya punya catatan sedikit mengenai sektor perbankan. Ini adalah sektor yang menunjang praktis seluruh sektor. Tapi seperti kaitannya dengan kebijaksanaan fiskal, moneter, dan lain-lain, kalau kemudian pemerintah tidak mampu melanjutkan pelonggaran restrukturisasi, akan ada tekanan pada perbankan. Kalau kemudian sektor manufacturing dan lain-lain belum bergerak, akan ada tekanan pada ekspansi kredit. Jadi ini mengenai perbankan. Walaupun saya kira perbankan Indonesia masih akan tetap baik. Saya sebagai investor terus terang saja, fokus saya sekarang pertama di perkebunan yang saya yakin 2021. Saya masih meyakini bahwa sektor katakanlah misalnya produsen CPO dan produk-produk turunannya. Harga CPO itu memegang rekor dari dulu sampai sekarang terakhir masih di atas 4.000 ringgit Malaysia pada kontrak Juli Agustus. Saya kira perusahaan-perusahaan ini akan mencatat keuntungan yang luar biasa pada kuartal 2 2021. Oke. Pak Hasan, tapi gini. Sektor telekomunikasi. Oke, sebagai investor kalau gitu, Anda sentimen apa tentunya yang akan diwaspadai sampai akhir tahun nanti atau mungkin di kuartal 2 ini, dan juga seberapa optimisnyakah Anda sebagai investor bahwa IHSG akan tetap berada di level 6.000-an atau 6.700 sampai 6.800? Nah, ini beda sudut pandang. Jadi untuk bisa mengerti sudut pandang saya mencari perusahaan yang punya kemampuan menghasilkan laba. Walaupun boleh jadi bukan game changer. Jadi saya terus terang mengatakan hadirnya Bukalapak itu boleh jadi menjadi game changer terhadap makro indeks harga saham gabungan. Tapi it's not my time, terus terang. Saya tidak yakin bahwa dalam 2-3-4 tahun ke depan perusahaan-perusahaan startup teknologi seperti ini akan mampu melahirkan keuntungan. Itu bukan tipe saya. Seperti Arto misalnya, seperti DCI yang naik 160 kali lipat sejak go public beberapa bulan yang lalu. Tapi secara fundamental saya tidak. Saya barangkali saya itu investor yang bodoh, kolot, konvensional dan keras kepala. Jadi saya tidak percaya pada perusahaan yang tidak menghasilkan laba. Walaupun dia dikipas-kipasin seperti Bukalapak itu bakar-bakar duit untuk menaikkan gross merchandise product. Lalu kemudian akan memancing banyak investor gede masuk ke dalam. It's a good news untuk pasar modal Indonesia. Tapi tidak good news buat investor seperti saya. Jadi saya berharap bahwa ini bisa mengubah psikologi pasar dan menaikkan sana. Tapi saya tidak akan masuk ke situ. Jadi perbedaan antara view saya pribadi dengan kondisi pasar. Saya berharap IHSG akan naik, apalagi kalau kemudian Gotoh jadi go public, dia bisa akan jadi IPO terbesar sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Baik Pak Hasan, baik. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita di segmen berikutnya. Dan pemirsa, lalu bagaimana tentunya menyusun portofolio investasi di tengah gelombang kedua pandemi? Tetaplah di Creative Money. Membaca arah pasar dan melakukan market timing amat penting tentunya dalam situasi bursa yang penuh ketidakpastian. Diversifikasi investasi menjadi penting dalam hal ini. Baik, saya kembali ke Bu Afi. Bu Afi, dalam situasi saat ini bagaimana tentunya investor membaca arah pasar dan melakukan market timing? Kira-kira kapan waktu beli, kapan jual? Ini kan sementara yang ingin nabung saham kan ya harus tahu kapan harus melakukan dollar cost averaging ini. Ya, tadi kalau bicara dengan Mas Gemma tadi menyampaikan ya bahwa sebenarnya kalau lagi kondisi ketidakpastian ini
harga saham lagi jatuh kan saatnya membeli gitu. Nah, jadi menurut saya ya kita harus melihat berbalik dengan kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonomi lagi turun harusnya saatnya membeli kan gitu ya. Nah, jadi memang sangat tergantung pada investor. Dia akan melihatnya itu seperti apa. Kalau tadi investor jangka panjang pastinya mereka walaupun harga berfluktuasi mereka melihat bahwa ini punya fundamental ya. Tadi Pak Hasan Zain juga saya setuju banget bahwa harus appetite-nya harus sesuai dengan kita. Jadi setiap orang tuh harus punya manajemen risiko yang berbeda-beda ya, baik sektornya maupun pada saat membeli kan. Karena saham ini kan beda dengan deposito, beda dengan yang namanya obligasi yang selalu fix gitu. Dan di sini dibutuhkan kemampuan untuk menganalisis bahwa jangka panjang itu kita butuhkan pada saat harga lagi turun. Jadi memang menurut saya sih dalam kondisi kayak gini ketika banyak investor lari, harga lagi jatuh, disitulah saat membeli, tapi tetap fundamental itu menjadi kata kunci untuk berinvestasi. Itu sih. Oke, baik. Nah, kalau berangkat dari analisis Astronasi sendiri, Pak Gema, seperti apa? Bagaimana sebaiknya investor menyusun portofolio investasinya di situasi yang tidak pasti saat ini? Ya, Astronasi kan dari dulu memang yang kita bawakan, saya perkenalkan ke negara ini adalah time. Jadi tanggal berapa saya bisa masuk, tanggal berapa turun based on cycle dan planetary system. Dan kita perhatikan ya, pada saat tadi Bu Afiliani mengatakan fundamental is the key, itu adalah salah satu elemen atau dimensi daripada keilmuan astronaci, bahwa value investing itu sebagai radar Anda. Misalnya saya melihat Bank Mandiri itu target secara PBV valuation modelingnya 7.700, terus kemudian price action analysisnya di 7.600 itu ada gap. Berarti dua itu mencapai sebuah cluster untuk mencapai level tersebut, dan saat ini harganya katakan 5.800. Berarti Anda punya kurang lebih 30% untuk ke sana. Pertanyaannya adalah yang harus kita pikirkan, karena market itu volatile, jadi di dalam pergerakan mingguan itu Anda asal masuk sembarangan bisa keseret 10%. Nah, caranya untuk timingnya seperti apa? Satu, ya, dari sisi price, cari support-support yang kuat, karena support itu tempat pertemuan supply and demand, di mana demand itu akhirnya menguasai pasar, karena market itu bagaimanapun berjalan merupakan ekspektasi daripada atau persepsi daripada nilai perusahaan itu yang akhirnya menimbulkan supply and demand differential. Perbedaan supply demand itu yang membuat harga jalan. Jadi kita tahu di mana price yang membuat kira-kira harga ini berhenti turun. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami siklus daripada geokosmik apa, planetary system apa yang membuat harga itu berhenti turun atau berhenti naik. Contohnya, kemarin waktu indeks turun, saya publish di YouTube bahwa tanggal 16 Sun opposition Pluto itu secara historical data sekunder yang kita masukin ke tabel statistik berpengaruh terhadap pembalikan arah harga, dan ternyata benar minus 1 hari sebelum tanggal 16 itu indeks berhenti turun dan naik. Nah, berarti kita sudah tahu ada cycle-cycle tertentu pada saat harga turun, kita mulai buy on weakness-nya di situ dan menggabungkan konsep risk management daripada Pak Hasan. Maka Anda waktu mau masuk, misalnya kita punya 100 juta, kita nggak langsung masukin 100 juta, itu dibagi 5 misalnya, equal 20% per stok, itu saya sebut 5 slot, dan setiap slot waktu kita masuk dalam konsep dollar cost averaging, itu kita masuknya juga misalnya dibagi per 10%, per 20%, dan kita hunting average cost. Karena itulah yang dilakukan oleh fund manager big house, itu mereka tidak lihat di satu harga, tetapi mereka collect atas bawah, tujuannya adalah berapa average gue sampai target valuasi yang wajarnya berapa, dan di situ keuntungan mereka. Jadi kurang lebih kita menggabungkan price target dan time target based on planetary cycle-nya, lalu kita gabungkan dengan value daripada perusahaan itu secara fundamental. Bagaimana tapi menurut Anda sendiri, akankah sektor teknologi ini memang akan menjadi sebuah game changer di bursa Indonesia di tengah gelombang kedua pandemi saat ini? Ya, game changer ya, tapi masalahnya yang terjadi di Indonesia ini bukan value-nya, sekali lagi saya katakan, tetapi liquidity problems. Jadi tergantung daripada corporate governance. Dia IPO banyak nih, kayak EMTK misalnya, wah naik. Tapi pertanyaannya, mau nggak nih emitennya itu menjamin likuiditas dan bukan menjadikan ini ajang roller coaster pump and dump. Kalau seandainya itu bisa dijamin, dan makin ke depan, 2-3 tahun ke depan ini makin banyak investor yang bermain di teknologi, banyak emiten yang masuk di dunia teknologi, dengan mereka masuk mid cap IPO atau large cap IPO sekaligus, tetapi mereka jaga ini harga sahamnya, ya itu bisa. Jangan sampai kayak DCII. Benar, Pak Antoni Salim beli,
gede banget di situ. Tapi pertanyaannya liquid nggak? Anda kalau masuk 1 miliar di DCII bisa keluar nggak masalahnya? Ini kan jadi another problem. Makanya orang yang punya duit gede itu belum tentu mereka bisa fit in dengan saham-saham yang digital ataupun teknologi, karena memang size-nya ini tidak bisa menampung investor yang gede. Mau tidak mau mereka belinya apa ICBP, BCA, ITMG, supaya kalau saya sekali tembak 200 miliar saya bisa exit. Karena itu goal daripada investment, how we exit the market. Gitu. Oke, baik. Beralih ke Pak Hasan. Pak Hasan ini sebagai tentunya sesepuh lah, senior mungkin ya di pasar modal. Anda melihat kondisi pasar modal saat ini sudah jauh berkembang sejak masa Anda kah? Kita lihat aja di tahun 1996 jumlah emiten sekitar 192, saat ini sudah lebih dari 800 emiten. Bagaimana Anda tentunya melihat Pak Hasan pasar modal atau daya tahan pasar modal di tengah gelombang pandemi kedua ini? Saya alihkan aja deh, biarkan saja mereka berbicara. Saya udah 30 tahun, jadi kapasitas saya sekarang adalah let bygone be bygone. Saya adalah seorang investor sekarang, saya bukan di bursa efek lagi. Jadi saya alihkan aja, mudah-mudahan bermanfaat, sharing kepada teman-teman pemula. Pengalaman saya 4 tahun sebagai investor pasar modal dengan kaitan masih nyambung sama Gema tadi, ada 3 hal ini saja. Tadi tidak menjawab pertanyaan Anda. Yang pertama adalah tetapkan horizon investasi. Itu yang harus dilakukan kalau sebagai investor. Jadi Anda itu membidik ke depan, seberapa 1 tahun, 2 tahun, harus ditetapkan di depan. Kecuali kalau Anda mau jadi scalper ya dagang 5 menit, atau jadi trader, intraday trading. Tapi sebagai investor Anda harus tetapkan horizon investasi. Kemudian, dulu sebagai akademisi saya selalu mengatakan diversification, reduce variability. Saya ingin mengatakan buat investor pemula yang dananya terbatas, jangan invest lebih dari 6 saham. Duit Anda nggak ada artinya kalau dibagi-bagi kena kecil, kalau yang besar sesoleh. Kalau kemudian fokus Anda untuk melihat saham itu menjadi pecah kalau terlalu banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya hanya menggunakan 2 variabel kok di dalam keputusan investasi. Kondisi, dan itu bisa dilihat secara fundamental melalui laporan keuangan, melalui rilis, bisa kuantitatif. Yang kedua, prospek. Nah ini yang lebih susah, karena lebih kualitatif. Nah, ada 4 kuadran ya. Prospek, fundamental, kondisinya jelek, prospeknya jelek, discard. Oke. Lalu kemudian kondisinya bagus, prospeknya jelek, discard. Kondisi bagus, prospek bagus, ini yang diperoleh, tapi kadang-kadang harga sahamnya sudah mahal. Oleh sebab itu saya secara pribadi selalu membidik perusahaan yang prospeknya saat ini buruk, tapi kondisinya saat ini buruk, tapi prospeknya bagus. Jadi ya ini strategi saya pribadi di dalam selama 4 tahun bercimpung sebagai investor. Nah, pasar modal insya Allah ini kan tempat yang sangat besar kok. Nggak mungkin. Pasar modal itu mutlak, walaupun dia ide kapitalis. Anda carilah suatu konglomerasi yang omsetnya 20 triliun per tahun. Nggak banyak, bisa dihitung dengan jari kok. Tapi bursa efek itu belasan triliun per hari loh. Gitu. Monetisasi semua nilai-nilai real perusahaan ke dalam. Dan saya sebagai pensiunan merasakan ini tempat paling merdeka bagi pensiunan untuk hidup. Jadi dengan bangga saya mengatakan bahwa saya tidak punya 1 sen pun pensiunan, tidak punya penghasilan apa. 4 tahun terakhir ya saya hidup dari bursa saham. Jadi nggak usah khawatir dengan bursa saham. Okay. Anda terakhir Mbak, DKW, punya duit, punya kemampuan, punya waktu. Yang tidak ada jalan pintas adalah kemampuan belajar, berpikir, berinvestasi, Mudah-mudahan sukses. Dan saya berharap bahwa investor retail itu diperhatikan. Saya suka sinis mengatakan bahwa pasar modal itu sudah berhasil membuat para pendiri perusahaan itu menjadi triliuner, gitu go public. Banyak tuh. Okay. Tapi pertanyaannya adalah, mampukah bursa saham itu memperbaiki kondisi keuangan investor retail dan investor gurem yang rata-rata itu? Ya, ini bukan lagi bicara ide kapitalis. Ini bagaimana kita berpikir bahwa pemerataan pendapatan itu bisa dilakukan melalui pasar modal kalau kebijakan pemerintahnya betul. Oke, jadi kalau mau dibilang sebenarnya kalau dilihat dari apa yang dia katakan Pak Hasan, sebenarnya daya tahan untuk pasar modal nggak usah ditakuti ya, bisa aja. Tapi asal kembali lagi ke diri kita, kira-kira mau atau tidak untuk belajar lagi ya Pak ya, menghadapi kondisi saat ini. Kita masih ada 1 segmen terakhir, pemirsa. Tetaplah di Creative Money. Sesaat lagi akan ada tips dari para narasumber terkait dengan bagaimana investasi di tengah gelombang kedua pandemi.
Ya, kita sudah berada di penghujung Creative Money. Pak Gema, Pak Hasan dan juga Bu Afi, kalau kita kembali mereview perbincangan kita sejak awal tadi, tentu apa rekomendasi Anda bagi para investor kembali lagi di tengah situasi penuh ketidakpastian saat ini? Apalagi tadi yang bilang mungkin sampai kuartal 3 2022 kita masih harus tetap semangat untuk menuju situ. Kembali saya mungkin ladies first, Bu Afi silakan. Oke, pertama adalah ketidakpastian itu sebenarnya sejak 2008 itu sudah terjadi, makin lama makin pendek, tidak 10 tahun sekali lagi, bisa setahun sekali, 2 tahun sekali. Artinya apa? Ketidakpastian itu sudah harus menjadi asumsi kita dalam berinvestasi, sehingga kita selalu melihat peluang-peluang itu selalu ada di tengah ketidakpastian ya. Yang kedua, kita harus tahu kita sendiri itu masuk orang yang beresiko atau yang tidak beresiko, artinya ada risk averse atau risk taker, sehingga kita memportofoliokan aset kita itu berdasarkan risiko diri kita sendiri, karena tidak bisa berdasarkan risiko orang lain. Itu menjadi kata kunci penting ya. Nah, yang ketiga, di tengah kondisi ekonomi yang tidak baik pun selalu ada peluang. Jadi menurut saya jangan melihat sesuatu atau menunggu sesuatu, tapi apapun yang terjadi kita harus mengambil keputusan. Itu saya rasa menjadi kunci. Jadi jangan melihat kalau ekonomi lagi jelek ya udahlah kita tunggu sampai ekonomi membaik, itu tidak akan pernah terjadi, karena ekonomi itu dari waktu ke waktu akan perubahan itu akan terjadi terus-menerus, sehingga kita harus inovasi, harus kreatif, dan bisa melakukan sesuatu, belajar lagi yang tadi Pak Azanzen mengatakan ya. Lalu tadi Mas Gema juga mengatakan bahwa di tengah bagaimana cara ya timingnya seperti apa, itu saya setuju banget, karena memang kondisi ini perlu kita lakukan agar kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu sih Mbak. Rekomendasi Anda tentu bagi para investor, Pak Hasan. Nah, satu kalimat saja sih. Saya kira apakah Anda scalpers itu yang melakukan trading di dalam jangka yang sangat pendek. Saya hanya bicara mengenai saham deh. Saya nggak bicara mengenai crypto, saya tidak bicara mengenai derivatif. Apakah Anda traders yang melakukan intraday, beli sore jual pagi, beli pagi jual sore, ataukah Anda investor yang melihat long term? Saran saya cuma satu. Mulailah dari membaca kondisi fundamental perusahaan. Itu saja. Satu. Mulailah dengan membaca kondisi fundamental perusahaan. Dan kemudian dari kondisi itu, kita harus belajar membaca, ini intuisi pilih, seperti apa prospek perusahaan ke depan. Jadi terus terang saya katakan, saya belajar habis-habisan untuk memprediksikan kondisi perusahaan dan bukan harga saham. Jadi kalau ditanya pada saya bagaimana proyeksi harga saham, saya tidak mampu. Tapi saya belajar memperkirakan, perusahaan ini punya prospek, perusahaan tidak punya prospek. Di dalam realitas kadang-kadang tidak selalu convergence. Ada perusahaan yang rugi melulu, harganya naik langit. Ada perusahaan-perusahaan yang untungnya naik setiap tahun, harga sahamnya jeblok. Tapi saya memilih yang terakhir. Saya ada kalimat entah dari siapa, saya nggak tahu. Saya tidak mengajak Anda untuk berpikir seperti saya, tapi sebagai orang yang mengajar 47 tahun, saya ingin mengajak Anda berpikir. Marilah kita berpikir, kemudian memutuskan. Saya kira mudah-mudahan ada manfaatnya bagi terutama investor pemula. Kalau yang gede-gede biarinlah. Pemula seperti saya lah. Jadi kalau tipsnya dua ya dari Pak Hasan itu sebenarnya membaca kondisi perusahaan dan membaca prospek perusahaannya ya. Itu ya sebenarnya tipsnya. Oke, itu kuncinya. Baik, kalau dari Anda Pak Gema, bagaimana Anda merekomendasikan kepada para investor di situasi saat ini? Ya, perlu diingat yang tadi Bu Afiliani sampaikan bahwa cycle market sekarang itu tidak kayak dulu, cukup lama dari satu crash ke crash yang lain, bahwa sekarang itu memang pendek, it could be 6 months, terus kemudian terjadi mini crash ya, yang akhirnya beta volatility marketnya gede. Itu satu faktor. Yang kedua, Pak Hasan tadi bilang tentang fundamentalnya, plus saya tambahkan tidak hanya fundamental, tapi lihat ownernya siapa gitu. Fundamental bagus, kalau ownernya penjahat susah di market kita nih, ngerampok terus kerjaannya. Maka solusinya adalah menurut saya menghadapi situasi seperti ini, kayak Astronaci per Agustus ini kita akan merubah DNA kita, bukan lagi kalau dulu saya nyebut orang rich people, kalau sekarang adalah trade planner. Karena konsep daripada pasar modal itu, marilah kita contoh emiten. Saya selalu dikasih tahu dulu waktu awal-awal saya investment,
Pertama kali, kalau cari ikan ke pasar ikan, cari baju ke pasar kain, cari modal itu ke pasar modal. Jadi kenapa trade planner? Kita trading tujuannya, goalnya harus jelas. Selama ini banyak investor berantakan semua karena mereka tidak punya goal. Tetapi sejak model ini saya pakai 7 tahun terakhir, goalnya adalah ketika saya dapat uang dari pasar modal, itu saya akan top up ke bisnis real saya. Jadi artinya Anda tidak bergantung 100% hidupmu itu terhadap pasar modal, tetapi jadikan ini seperti emiten, jadikan pasar modal itu benar-benar tempat untuk mencari modal. Anda dapat profit trading dan itu kita top upkan ke bisnis kita yang ada. Kalau misalnya Anda sudah jadi pebisnis, kalau belum berbisnis gimana? Ya udah, keuntungan dari pasar modal Anda bisa masukkan ke investment yang lebih defensif, misalnya beli bond pemerintah, itu menarik juga ya. Dan bond pemerintah tidak hanya pemerintah Indonesia. Saya tahun kemarin beli bond dari negara-negara lain. Ya, dari bond-bond negara Eropa Timur dan seterusnya, saya bisa dapat sampai 20% keuntungannya. Nah, itu satu hal yang perlu kita perhatikan, di mana misi visi kita sebagai seorang trader itu harus jelas dulu, baru nanti top down-nya, strateginya baru bisa beres. Jadi menurut saya, cobalah belajar menjadi trade planner. Anda membangun entrepreneurship, walaupun secara kuadran itu kalau menjadi trader itu masuknya ke self-employee, sama kayak lawyer, sama kayak dokter misalnya. Nah, at least jelas apa yang Anda lakukan dan punya target dalam 10 ke depan. Berapa sih aset growth saya yang saya bisa dapetin dari beraktivitas di pasar modal, sehingga kita tidak liar lagi, kita bukan lagi orang yang menungguin day trade yang pagi beli ya jual sore. Itu secara kesimpulan dari 1000 orang mungkin cuma 2 orang yang bisa sukses, sisanya udah pasti berantakan. Ya, karena at the end Anda lebih panjang horizon investmentnya, itu pasti winning rate-nya lebih tinggi. Itu yang saya temukan, walaupun saya trader dan saya bukan termasuk trader yang sangat cepat begitu. Seorang trade planner akan melakukan trade fasting. Trade fasting artinya apa? Trading sambil investing. Pada saat apa kita trading? Pada saat saya sedang mencari harga rata-rata yang bagus. Setelah harga rata-rata saya sudah bagus, posisi saya sudah cukup kebeli semua, saya investing, biarin aja sahamnya di situ. Kenapa? Karena hidup saya bukan dari capital gain, tetapi dari saya bekerja, dari gaji atau dari berentrepreneur. Itu yang akan merubah struktur segala keseluruhan daripada kehidupan seorang investor. Oke, baik. Terima kasih Pak Gemma, dan terima kasih tentunya Ibu Afiliani, ekonom senior Indef, Bapak Hasan Zain Mahmud, Direktur Utama Bursa Efek Jakarta 1991 sampai 1996, dan juga Pak Gemma Guyardi, founder dan CEO Astronasi International, tentunya telah berliterasi di Creative Money. Dan pemirsa, jaga diri Anda dan keluarga Anda dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat. Kedisiplinan Anda akan membawa keselamatan tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga lingkungan. Saya Eliza Hasan pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.